Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajmin Awaludin akan mempresentasikan pitch deck dari ide bisnis saya. Di sini ide bisnis saya itu dengan produk itu Scriptcraft. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Susetia Herawati yang sudah memberikan ilmunya ataupun pencerahannya tentang bisnis atau kewirausahaan itu sendiri. Untuk permasalahan bisa terbuatnya ide bisnis Scriptcraft itu sendiri, karena saya melihat itu kurangnya pasar untuk penjualan kerajinan tangan ataupun waktunya dari si pengrajin sendiri. Misalkan jadi si pengrajin itu punya pekerjaan pokok sendiri, jadi dia tidak punya waktu untuk menjualkan barangnya. Jadi dia tuh hanya sebagai hobi itu sendiri, tidak difokuskan. Padahal dilihat dari data wisata daerah Kuningan sendiri tuh datanya tuh lumayan banyak gitu. Tiap tahun tuh dia meningkat tuh dengan pertambahannya daerah wisata itu sendiri gitu di Kuningan. Apa sih solusi dari dari bisa terbentuknya ide bisnis ini? Yaitu dengan adanya Streetcraft ini diharapkan bisa membantu atau setidaknya sebagai wadah dari pengrajin itu sendiri untuk menjualkan produknya. Bisa dengan dia menjualkan barang yang sudah jadi, menitipkan barang yang sudah dia buat ke kita dengan sistem bagi hasil, ataupun dia yang tidak punya bahan, tidak punya uang, kita berikan dana, lalu dia membuat barang tersebut, kita berikan jasa untuk membuatnya, Bu. Untuk modal bisnisnya, untuk kayak partner sendiri, kita ada toko kain. Karena toko kain itu termasuk dengan kainnya itu sendiri, jarumnya, lem perekatnya, dan juga jipernya itu untuk tas, sama kita membutuhkan relasi dengan si pengrajin yang bisa membuat tas dari cangkang kopi ini. Untuk key activity-nya itu memproduksi tas dari plastik, marketing itu seperti mempromosikan barang kita ke konsumen, distribusi itu pengiriman barang apabila ada yang ingin memesan atau ingin membeli produk kita, sama pengelolaan keuangan itu manajemen laba yang ingin kita dapatkan atau profit yang ingin kita dapatkan tiap bulan, pengeluaran kita ingin berapa, dan sebagainya. Untuk resource-nya kita harus ada tenaga kerja, peralatan untuk membuat si produk ini, bahan pokok untuk membuat produk ini, sama alat komunikasi untuk media promosi itu sendiri. Untuk value proposition-nya kita ada harga kompetitif, kelebihannya kita menggunakan bahan daur ulang, sama ramah lingkungan. Untuk customer relationship, kita ada jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang itu kita bisa berkomunikasi antara kita dengan konsumen lewat sosial media atau forum jual beli. Jika jangka pendek itu si konsumen yang beli putus saat dia membeli barang kita. Jadi dia datang ke tempat kita atau ke tempat penjualan kita, dia beli, jadi dia beli langsung putus gitu. Jadi dia beli putus lah, bisa kata itu seperti kita beli ketemuan gitu. Jadi beli udah gitu, kita gak ada komunikasi. Untuk target pasar kita ada 2, itu universal, itu jadi semua daerah. Maksud daerah di sini karena media sosial itu bisa diakses dari mana saja, jadi kita bisa menargetkan sih. Kalau soal universal kita bisa daerah, karena dengan media sosial itu semua orang bisa beli dan bisa melihat produk kita. Untuk target pasar itu kita, karena ini masih awal, itu saya ingin menargetkan itu wisatawan daerah Kuningan itu sendiri, sebagai bahan oleh-oleh dari Kuningan itu sendiri. Jadi kita bukan hanya promosi sosial, tapi dari mulut ke mulut orang yang sudah membeli tas ini.
Untuk strategi bisnis, kita memanfaatkan media sosial untuk promosi dan komunikasi. Dan juga dari situ kita bisa mendapatkan masukan ataupun saran dari pelanggan. Tidak menutup kemungkinan juga kita juga akan memasukkan produk kita ke marketplace seperti Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada, ataupun yang lainnya. Kenapa sih harus street craft gitu? Pertama, ramah lingkungan. Dari bahan plastik bekas kopi instan kita bisa membuat tas, itu sama dengan kita mengurangi limbah perumahan itu sendiri. Kedua, itu tampil beda. Dengan menggunakan tas dari bahan plastik kopi instan itu, buat orang tuh bilang itu tas apa gitu, tas merek apa gitu. Beda gitu. Dan juga si tampilannya sendiri itu tidak kayak semacam asal-asal enggak. Jadi plastik kopinya kita juga bikin motif sendiri, jadi tidak asal jadi hanya plastik kopi buat tas tidak, tapi kita juga membuat motif ini biar dia terlihat modis lah di zaman sekarang itu sendiri. Terus harga terjangkau karena ya terbuat dari plastik kopi dan bahan yang mudah didapat, ya kita bisa memasarkan harga yang kompetitif lah, tidak terlalu mahal untuk tas dari plastik kopi ini. Yang keempat, tas, ya emang ini tas itu meskipun dari cangkang kopi tidak mengurangi fungsinya sebagai tas itu sendiri. Ini untuk contoh produk barangnya itu ada yang biru, hitam sama putih. Ini tuh masih ada 9, cuman saya tidak tampilkan semua. Ini hanya untuk sampel saja gitu. Jadi meskipun dari cangkang kopi sendiri itu masih ada motif, jadi tidak asal buat jadi asal plastik kopi gitu. Tapi ini benar-benar kayak ada skema atau motif sendiri. Untuk tim di sini kami ada bertiga. Saya sendiri Ajmal Audin sebagai ketua dan yang mengawasi produksi. Ada Teddy Purnomo sebagai marketing yang untuk memasarkan produk kita ke konsumen. Ataupun Hafiz Abdurrahman sebagai bagian keuangan yang mengatur pengeluaran, harga, ataupun profit ataupun target laba tiap bulan ataupun tiap tahunnya sendiri. Terima kasih dan sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan itu bisa melalui Instagram di @streetcraft atau Facebook Ajmil Aulin, atau bisa email di ajmilaulin@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.